Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian juga meminta kepada orang-orang yang berada di dalam kantong binatangnya, itu untuk menghancurkan token mereka. Karena rencananya, Lin Tian akan membawa mereka ke dalam. Tapi untuk kali ini sepertinya itu tidak akan mungkin, karena Lin Tian melihat kalau akan ada bahaya setelah ini. Baik dia maupun Lan Jingyi tidak mungkin bisa melindungi mereka semua, itu di saat mereka berada di dalam istana. Sedangkan untuk Sanctuary, awalnya Lin Tian ingin menghancurkan token milik Sanctuary, tapi mungkin jika Sanctuary ikut, dia bisa mengambil kembali mata takdir milik Sanctuary dari Tuan Muda Alam Angin. Saudara Tian, apakah ini baik? Tanya Heison. Iya, aku merasa ada yang aneh dengan Tuan Muda Alam Angin ini. Setelah apa yang dikatakan Saudari Zuvier sebelumnya, dan ditambah dengan perkataan Lan Jingyi, itu membuatku sedikit tahu akan sesuatu, jelas Lin Tian. Oh, begitukah? Kalau itu menjadi apa yang Saudara Tian khawatirkan, maka kami akan ikut bersamamu, ucap Zuvier dengan serius. Lin Tian mengangguk, dia lalu menatap Tuan Muda Allah, Angin yang ternyata sama-sama menatap dirinya dari jauh. Tuan Muda Alam Angin mendengus, lalu dia segera masuk dengan yang lain ke dalam istana itu. Lin Tian yang tangannya selalu dipegang oleh Sanctuary pun, dia menjadi tidak berdaya. Dia menggunakan jimatnya untuk membuat Sanctuary pingsan, lalu Lin Tian membawanya masuk ke dalam kantong binatangnya. Karena sekarang tidak ada lagi orang di dalamnya, serta orang-orang dari alam kehidupan sebelumnya juga sudah dikeluarkan dari alam rahasia, jadi itu tidak akan terlalu membuat Sanctuary ketakutan. Cerita berpindah. Wush! Bang! Mundur! Teriak beberapa orang misterius yang terlihat ketakutan. Mereka semua tidak menyangka, kalau tempat persembunyian mereka akan dengan sangat cepat diketahui orang lain. Aku tidak pernah menyangka, kalau orang-orang ini benar-benar bersembunyi di sini, ucap sosok yang ternyata adalah Long Aotian. Dia tidak pernah berpikir, kalau tempat persembunyian orang-orang ini berada hampir tak terjangkau. Karena itu adalah tempat di mana mereka semua berpikir hal itu tidak akan mungkin. Bersembunyi menjadi warga biasa, mereka benar-benar pintar juga, tambah Sukun yang baru saja muncul di samping Long Aotian. Long Aotian mengangguk, desa kecil ini bisa dibilang hanyalah desa yang bahkan tidak mempunyai seorang dewa di sini. Kultivasi mereka juga sangatlah rendah, dan itu yang membuat dia dan saudaranya yang lain tidak pernah berpikir, kalau mereka akan bersembunyi di desa yang kecil ini. Jika bukan karena kepura-puraan alam pedang tentang masalah di alam rahasia, mungkin mereka tidak akan menemukan tempat persembunyian para penyusup secepat ini. Bang! Cih! Mana semangat kalian? Ucap Bing Zhao yang terus menyerang mereka yang mencoba melarikan diri. Mengaum. Ah! Bayi kecil juga tersenyum, dan menyerang semua orang-orang misterius itu tanpa ragu. Sukun dan Long Aotian yang melihat itu, mereka berdua hanya tersenyum. Mereka datang, ucap Long Aotian. Sukun segera melihat ke arah di mana Long Aotian memandang. Baru saja Long Aotian berbicara, ternyata sudah ada banyak pasukan dengan armor serba putih menuju ke arah mereka. Orang yang memimpin mereka adalah dua wanita cantik dengan armor putih, dan kedua wanita itu duduk di atas kuda unicorn bersayap. Semuanya, bunuh mereka, dan jangan biarkan satu pun ada yang lolos, teriak Seng Mi. Bunuh, teriak Seng Ming yang langsung maju menyerang. Bunuh, teriak yang lain. Mereka semua segera menyerang dan bertempur dengan orang-orang misterius itu. Baik itu yang mencoba kabur, ataupun yang ingin bertarung. Bang! Pertarungan pun pecah di sana, dan itu membuat semua orang-orang misterius tidak bisa kabur. Bayi kecil dan Bing Zhao berhenti menyerang,
dan kemudian mereka menjauh dari arena itu. Biarkan mereka saja yang menyelesaikan masalah di sini, bagaimana, menurutmu? Tanya Bing Zhao. Itu bagus juga, dengan hancurnya pasukan tersembunyi ini, maka tidak akan menjadi masalah jika kita meninggalkan alam kehidupan, ucap Bai kecil. Mendengar ucapan Bai kecil, Long Aotian dan Su Kun saling memandang. Pergi dari alam ini, bukankah mereka ingin bertemu dengan saudara mereka? Kenapa juga harus meninggalkan alam ini? Hohoho, ide yang bagus. Aku juga ingin melihat alam kehancuran, bagaimana? Apakah kita akan pergi sekarang? Tanya Bing Zhao. Dia sangat ingin melihat alam yang dikembangkan oleh Lin Tian, dan dia juga telah mendengar, kalau permaisuri dari alam itu juga tak kalah hebatnya dengan adik kecilnya itu. Itu boleh saja, tapi kita tidak akan bisa bertemu dengan ipar kita itu, karena dia juga masuk ke alam rahasia, jelas Bai kecil. Sudah tidak apa-apa, mari jalan-jalan saja di sana dulu. Mungkin butuh beberapa tahun bagi adik untuk keluar dari alam rahasia, dan ini saja baru beberapa bulan, ucap Bing Zhao. Bai kecil setuju dengan rencana Bing Zhao, sedangkan Long Aotian dan Su Kun hanya bisa mengikuti saja. Tentu saja mereka berempat pergi tanpa sepengetahuan dari wanita mereka juga. Secepat itu mereka datang, maka secepat itulah mereka menghilang dari alam kehidupan. Bahkan Seng Mi dan Seng Ming pun tidak mengetahui, kalau empat berandalan itu telah menghilang dari alam kehidupan. Di tempat terdekat pintu alam rahasia. Tiba-tiba saja Dewi Elf merasakan ada sesuatu yang salah. Kenapa? Tanya Dewi Air. Aku kehilangan jejak Su Kun, jawab Dewi Elf. Mendengar hal itu, Dewi Air dan Xing Xing Er terdiam. Lalu untuk beberapa alasan, keduanya tiba-tiba merasakan hal yang sama dengan Dewi Elf. Sepertinya benar, jika keempatnya bersama, itu akan selalu membuat ulah, ucap Dewi Air sambil menghela nafas. Xing Xing Er hanya dapat menggelengkan kepalanya, karena dia juga sudah tahu hal ini dari cerita Lin Tian. Jadi, dia tidak begitu terkejut dengan hilangnya empat berandalan itu. Itu tidak masalah, selama mereka tidak membuat kita pusing, jelas Dewi Elf sambil mencicipi tehnya. Dewi Air dan Xing Xing Er juga setuju dengan perkataan Dewi Elf. Mereka juga tahu kalau keempat orang itu telah melakukan hal lain di belakang mereka, contohnya seperti mencoba mencari orang-orang misterius yang berhasil mereka jumpai. Ketiga wanita itu terlihat santai untuk beberapa hari, tapi tiba-tiba itu berubah, karena banyak orang yang berasal dari alam kehidupan, elemen, kehancuran, dan es, tiba-tiba saja hampir keluar semuanya. Apakah terjadi sesuatu di dalam sana? Pikir ketiga wanita itu. Ketiganya langsung menghilang dari tempat mereka, dan muncul di depan Dewi Kehidupan. Kenapa? Apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Dewi Air. Sepertinya ada sesuatu yang aneh berada di alam rahasia. Tiba-tiba saja cucuku tidak dapat menemukan orang-orang misterius itu di lantai 7, ucap Dewi Kehidupan. Oh, apakah ada hal aneh seperti itu? Ucap Dewi Elf sambil tersenyum. Dewi Kehidupan memandangi sekitarnya, lalu dia membawa Dewi Air dan Dewi Elf ke tempat dia tinggal. Kenapa kita harus berbicara di sini? Tanya Dewi Elf dengan penasaran. Sepertinya ada masalah dengan alam angin, jawab Dewi Kehidupan dengan serius. Apa yang dikatakan Seng Lian, ini membuat kedua dewi itu terdiam. Kenapa dengan alam angin, dan bisa dibilang alam angin tidak pernah masuk di mata kedua dewi itu? Tentu saja itu termasuk untuk Seng Lian, karena baginya, alam angin dapat dia kalahkan dengan mudah. Bahkan dengan pasukan yang dia miliki, pasukannya dapat membuat alam angin menjadi kacau. Apakah menurutmu kalau itu semua ada hubungannya dengan orang-orang misterius itu? Ucap Dewi Elf. Seng Lian pun mengangguk.
Karena dari apa yang dia dengar, kalau Tuan Muda Alam Angin bertingkah sangat aneh saat di depan istana, dan semua itu dikatakan oleh cucunya sendiri kepada orang lain. Maka dari itu, karena cucunya merasa akan ada bahaya di dalam sana, jadi dia meminta kepada mereka untuk keluar dari sana sekarang juga sebelum terlambat. Gawatil, generasi mudaku masih berada di dalam, ucap Dewi Elf dengan cemas. Jika hal itu benar, maka itu sudah pasti ada hubungannya antara alam angin dengan orang-orang misterius itu. Maka tujuan mereka sudah dapat ditebak, yaitu membunuh orang-orang yang masuk ke dalam alam rahasia itu sendiri. Dewi Air juga mulai menjadi cemas, karena orang-orangnya juga berada di dalam alam rahasia itu. Mereka berdua sangat ingin menangkap Dewa Angin, tapi itu dicegah oleh Dewi Kehidupan. "Kenapa kamu menghalangi kami?" tanya Dewi Elf dengan sedikit marah. "Jangan bertindak sembrono. Kita masih belum tahu apakah Dewa Angin benar-benar menjadi kaki tangan mereka, atau itu hanya anaknya saja yang benar-benar menjadi kaki tangan orang misterius itu," jawab Seng Lien dengan serius. "Lalu, kamu membiarkan kami untuk duduk manis sambil melihat anggota kami mati," balas Dewi Elf dengan marah. "Kalian tenang saja, cucuku berada di dalam. Aku yakin dia akan melindungi orang-orangmu juga. Apalagi dia sudah tahu, kalau mereka termasuk ke dalam kelompok saudara-saudaranya," jelas Seng Lien dengan tenang. Keduanya langsung terdiam, dan mereka baru ingat kalau Lin Tian berada di dalam alam rahasia itu. Dan mereka juga dengan jelas mendengar beberapa hal tentang Lin Tian dari kekasih mereka masing-masing. Jadi setelah mendengar penjelasan Seng Lien, keduanya menghela nafas dan tenang kembali. Mereka juga memang tidak bisa terburu-buru untuk menentukan, dan mereka memutuskan untuk melihat situasi keadaan dulu sebelum bertindak. "Semoga saudara kecil suamiku bisa melindungi orang-orangku," ucap Dewi Air dengan tenang. Cerita berpindah ke dalam alam rahasia. Wush! "Saudara Tian, apakah kita akan langsung masuk?" Terlihat Hei San bertanya kepada Lin Tian, karena dia merasa Lin Tian sangat cocok menjadi pemimpin dalam kelompok mereka, yang terdiri dari 10 orang ini. "Ini tidak akan begitu mudah," balas Lin Tian sambil melihat ke depan pintu tersebut. Mendengar balasan itu, 9 orang lainnya juga melihat ke arah pintu istana tersebut. Lalu wajah mereka segera berubah, karena mereka melihat banyak kelompok dari alam lain yang terjebak oleh suatu formasi. Formasi ini, wajah Zufier berubah saat melihat formasi itu. "Berhenti," ucap Lin Tian yang menghentikan mereka di tempat. "Apakah itu formasi dari orang-orang misterius?" Lan Jingyi berkata seperti itu, karena dia pernah melihat formasi yang sama dengan yang digunakan oleh orang-orang misterius itu. Tapi dia dapat merasakan, kalau formasi ini sangat kuat jika dibandingkan dengan formasi yang dia temui sebelumnya. Lin Tian juga terdiam saat melihat formasi di depannya itu. Untung saja kelompoknya yang paling belakang untuk masuk ke dalam istana. Karena kalau tidak, mungkin dia dan yang lainnya akan terjebak di dalam sana. Lin Tian melihat semua orang di sana, tapi tidak melihat ada tuan muda dari alam angin. Apakah orang itu sudah masuk? Apakah benar dia tidak ada hubungannya dengan semua ini? Fikir Lin Tian di dalam hatinya. Wush wush. Banyak sosok hitam yang tiba-tiba muncul di sekitar formasi itu. Jumlah mereka memang tidak banyak, tapi kekuatan mereka semua berada di alam dewa surgawi tingkat tinggi. Tentu saja hal itu telah mengubah seluruh wajah kelompok dari berbagai alam tersebut. Ini, 20 dari mereka adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa yang berada di tahap puncak. Ucap Heison dengan wajah tak percaya. Sepertinya ada yang aneh dengan mereka, ucap Lan Jingyi dengan serius sambil menatap semua orang berpakaian hitam itu. Lin Tian mengangguk setuju dengan ucapan Lan Jingyi,
karena dia benar-benar tidak merasakan ada hawa kehidupan dari orang-orang ini. Bisa dibilang juga, mereka itu seperti boneka. Kalian bisa menghadapi yang di tahap rendah, dan serahkan yang berada di tahap puncak padaku, ucap Lin Tian. Bagaimanapun juga dia harus membantu kelompok yang terjebak di dalam formasi itu. Dia akan mencoba untuk membiarkan semua orang itu keluar dari alam rahasia ini, karena Lin Tian sendiri merasa jika masuk ke dalam sana, itu akan jauh lebih berbahaya untuk mereka. Bukan karena dia tidak ingin orang-orang ini mendapatkan keberuntungan mereka, tapi pembukaan alam rahasia kali ini banyak keanehan. Itu dapat Lin Tian rasakan sejak dia tidak mendapatkan token, lalu berbagai pintu untuk naik ke tingkat alam yang lebih tinggi yang terletak berbeda-beda. Aku mengerti, ucap Hei San. Karena hanya itu caranya sekarang, jadi dia juga sudah melihat betapa kuatnya kekuatan fisik Lin Tian. Dia juga yakin kalau kekuatan asli Lin Tian lebih kuat dari mereka yang ada di sini, jadi karena itulah dia berani menyerahkan semuanya kepada Lin Tian. Lan Jingyi mengingatkan Lin Tian untuk berhati-hati, dan dia pun menyerang duluan yang diikuti oleh yang lain dari belakang. Mari kita mulai, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan pedang elemennya, dan bersiap menyerang ke arah Dewa Surgawi tingkat tinggi. Wush! Bang 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 bang! Lin Tian langsung menyerang orang-orang yang berada di alam Dewa Surgawi tingkat tinggi tahap puncak dengan cepat. Dan benar saja, apa yang selanjutnya ditemukan oleh Lin Tian, ini membuat dia merasa terkejut. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar sangat kejam, ucap Lin Tian sambil melihat ada beberapa dari orang-orang ini, yang bola matanya sudah tidak ada. Dan yang lebih parahnya lagi, dari 10 orang yang dia serang, itu ada yang dadanya hanya memperlihatkan tulangnya saja. Salah satu dari pria yang tak memiliki mata berteriak kesakitan, lalu simbol aneh muncul di keningnya. Lin Tian yang melihat itu langsung menyerangnya dengan kekuatan petirnya, dan ini membuat orang itu langsung menjadi abu. Benar-benar kejam, bahkan si kejam ini masih ingin menggunakan tubuh mereka untuk melawan orang lain, ucap Lin Tian dengan serius. Bang bang, ini, Hei Son yang sedang melawan orang misterius itu menjadi kaget, dengan simbol yang muncul di kening lawannya. Lin Tian yang juga tadi sedang bertarung mengubah wajahnya, karena semua lawannya mengeluarkan simbol yang sama dengan yang tadi. Mundur, teriak Lin Tian. Semuanya langsung mundur dari semua musuhnya, termasuk Lin Tian yang seketika itu langsung merobek ruang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.